Halo, selamat pagi dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Jumlah kendaraan mudik pada Lebaran 2024 mencapai 1,2 juta maksud kami. Anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengapresiasi kesiapan Polri dalam mengawal arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024, terutama pada rekayasa lalu lintas di beberapa titik. Jumlah kendaraan pemudik pada Lebaran 2024 mencapai 1,2 juta. Anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengapresiasi kesiapan Polri dalam mengawal arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024, terutama pada rekayasa lalu lintas di beberapa titik. Habib menilai rekayasa lalu lintas cukup efektif untuk mengurai kemacetan di beberapa ruas jalan tol dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Saya lihat mengatur waktu sedemikian rupa bagus. Dia tahu benar timing-timingnya kapan dia harus one way, kapan bagaimana dan sebagainya. Saya melihat dan mungkin juga peristiwa kecelakaan sangat menurun ya. Menurun karena pembagian itu. Mungkin masalah motor yang masih masalah serius ya. Harus dipikirkan ulang selalu setiap masa. Dulu beberapa tahun yang lalu tuh lebih kurang hampir mendekati 3.000 kecelakaan. Itu setahun ya maksud saya ya. Senada dengan itu, anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengapresiasi pengamanan lalu lintas yang dilakukan berbagai pihak, sehingga angka kecelakaan mengalami penurunan dan mudik berjalan dengan aman. Saya lebih kepada memberikan apresiasi seluruh lembaga, masyarakat, semua yang terkait, ya TNI, Polri, lalu Kementerian Perhubungan, pokoknya semua lembaga-lembaga yang terkait dalam pengamanan liburan Idul Adha ini. Saya selaku anggota DPR ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Masalah-masalah teknis tentang kontraflow telah berjalan dengan baik. Samuel dan Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan mengunjungi langsung kawasan yang disiapkan pemerintah provinsi setempat untuk pembangunan stadion bertaraf internasional di Kelurahan Sudiang, Kota Makassar. Komisi 5 DPR RI dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan mengunjungi langsung kawasan yang disiapkan pemerintah provinsi setempat untuk pembangunan stadion bertaraf internasional di Kelurahan Sudiang, Kota Makassar. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras meminta Pemprov Sulawesi Selatan proaktif dalam mempersiapkan seluruh persyaratan termasuk lokasi yang strategis untuk pembangunan stadion. Aras berharap komunikasi antara Pemprov Sulawesi Selatan dengan Komisi 5 DPR RI dan seluruh mitra kerja dapat berjalan dengan baik agar persepak bolaan Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan, mempunyai stadion yang representatif dan bertaraf internasional. Ya, kita berharap bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kota proaktif untuk memberikan masukan-masukan, bahkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam membangun stadion. Karena apa? Karena tentu anggaran yang kami akan berikan adalah semua di bawah itu clear, semua persyaratan clear, semua lokasi clear. Sehingga tidak ada keraguan bagi kami untuk menetapkan bahwa anggarannya bisa masuk sekian. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra menyoroti lokasi pembangunan Stadion Sudiang yang dinilai memiliki permukaan tanah terlalu rendah. Hal ini bisa mengganggu pembuatan sistem drainase yang sangat penting dalam sebuah stadion. Stadion barusan dipaparkan, tadi kita lihat titiknya, ternyata itu rendah, itu lembah. Nah, hati-hati bangun di situ. Kalau saya kan orang infrastruktur nih, basis saya itu sebetulnya. Saya orang SDA, akan sangat sulit nanti mengeluarkan air gitu drainasenya. Dari Sulawesi Selatan, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, hingga saat ini sejumlah kecelakaan di perlintasan kereta api masih kerap terjadi. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa, itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyoroti kurangnya kewaspadaan masyarakat akan keselamatan diri saat melewati jalur perlintasan kereta api. Lemahnya pengawasan dan pengamanan terhadap sejumlah jalur kereta api di sebidang di Indonesia menjadi penyebab kasus kecelakaan di perlintasan kereta. Hingga saat ini sejumlah kecelakaan di perlintasan kereta api masih kerap terjadi. Komisi 6 DPR RI menyoroti kurangnya kewaspadaan masyarakat akan keselamatan diri saat melewati jalur perlintasan kereta api. Lemahnya pengawasan dan pengamanan terhadap sejumlah jalur kereta api sebidang di Indonesia menjadi penyebab kasus kecelakaan di perlintasan kereta. Seperti halnya di Jakarta, tercatat 44 kasus kecelakaan antara kereta api dan pengguna jalan. Anggota Komisi 6 DPR RI Latinro Latunrung mengatakan, masih banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang lalai akan keselamatannya menerobos perlintasan kereta api. Menurutnya, koordinasi antara Dinas Perhubungan, PT KAI, dan pemerintah perlu dilakukan untuk menekan angka kecelakaan. Yang saya sangat tekankan di sini, khususnya masalah pengendara pada jalan perlintasan kereta ini sering terjadi kecelakaan. Saya sudah pernah menyampaikan kepada KAI kereta api bahwa yang sering sekali terjadi kecelakaan itu adalah di jalan perlintasan, baik kendaraan bermotor yang tiba-tiba menyeberang pada jalan perlintasan dan ditabrak oleh kereta. Tetapi saya sampaikan bahwa ini jangan sampai terjadi. Kenapa tidak ada koordinasi? Perlintasan itu dengan biaya yang sangat murah, tidak terlalu tinggi, tetapi sangat fatal dan sangat berbahaya. Komisi 6 DPR RI menekankan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terkait keselamatan pada saat menyeberang jalur perlintasan kereta api perlu ditingkatkan. Mengingat saat melintasi perpotongan jalan, kereta api merupakan kendaraan prioritas yang harus didahulukan. Umam Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, arus mudik dan balik lebaran tahun 2024 telah usai. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menilai meski angka kecelakaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetap perlu ada evaluasi terkait penumpukan pemudik di beberapa tempat. Arus mudik dan balik lebaran tahun 2024 telah usai. Korlantas Polri telah mencatat angka kecelakaan lalu lintas tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 13%. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menilai meski angka kecelakaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetap perlu ada evaluasi terkait penumpukan pemudik di beberapa tempat. Mudik kemarin informasinya adalah mudik yang tertinggi karena hampir mayoritas masyarakat pulang kampung mudik dalam lebaran. Memang kondisinya masih ada kecelakaan beberapa titik, tetapi informasinya ini adalah angkanya menurun daripada tahun lalu. Walaupun banyak sekali masih ada beberapa evaluasi-evaluasi seperti di titik pelabuhan di Merak Bakahuni, di situ penumpukannya sangat luar biasa karena jalannya juga selain sempit, arus mudik dan baliknya juga luar biasa.
kemudian beberapa titik lagi di Cipali, kemudian di Cikampek, dan beberapa titik yang memang ada penumpukan-penumpukan. Lebih lanjut, Novita menambahkan stakeholder perlu melakukan evaluasi untuk memecah penumpukan di beberapa tempat, serta pengamanan lalu lintas sehingga target 0 kecelakaan pada periode mudik hari besar keagamaan ke depan dapat tercapai. Samuel dan Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Mendekati akhir masa jabatan anggota legislatif, Komisi 10 DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menarik sementara rancangan undang-undang tentang bahasa daerah hingga periode pemerintahan selanjutnya. Mendekati akhir masa jabatan anggota legislatif, Komisi 10 DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menarik sementara rancangan undang-undang tentang bahasa daerah hingga periode pemerintahan selanjutnya. Keterbatasan waktu pembahasan di akhir periode masa pemerintahan saat ini dinilai tidak efektif untuk menggodok sebuah rancangan undang-undang. Anggota Komisi 10 DPR RI Bramantio Suwondo menegaskan, substansi rancangan undang-undang bahasa daerah harus menjadi solusi atas berbagai permasalahan di setiap daerah pemilihan. Sebab bahasa daerah merupakan unsur penting bagi keberlangsungan identitas bangsa. Pemajuan bahasa daerah merupakan unsur penting untuk keberlangsungan identitas maupun juga keberlangsungan bangsa kita. Tentunya itu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan dan menurut kami baiknya pembahasan dilanjutkan kepada periode berikutnya. Karena yang kita inginkan adalah suatu RUU yang bisa menjawab dan juga memberikan solusi-solusi dari berbagai macam permasalahan yang selama ini kita temukan di daerah-daerah pemilihan kita maupun juga di daerah-daerah kunjungan-kunjungan kita. Agar RUU ini memiliki substansi yang kuat, yang memiliki manfaat yang besar. Jadi kita juga ingin menggunakan waktu sebaik-baiknya, seefisien dan seefektif mungkin agar bisa menjawab tantangan-tantangan yang kita temukan di lapangan. Lebih daripada itu, ia juga menyoroti teknis pelaksanaan undang-undang yang harus berdaya guna agar dapat menjadi pedoman kehidupan sehari-hari, seperti memastikan guru-guru di sekolah memiliki sertifikasi ajar bahasa daerah. Adila dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, bukan hanya mudik, macet seolah juga telah menjadi bagian dari tradisi tahunan masyarakat Indonesia. Pada puncak arus mudik lebaran lalu, macet panjang sedikitnya terjadi selama 18 jam di akses menuju Pelabuhan Merak. Dan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemerintah seharusnya sudah menyiapkan berbagai upaya antisipasi, pasalnya lonjakan pemudik sudah diprediksi sebelumnya. Namun pemirsa, nyatanya kemacetan masih mengular sepanjang puluhan kilometer menuju Pelabuhan Merak pada puncak arus mudik lebaran lalu. Dan kita saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini. Bukan hanya mudik, macet seolah juga telah menjadi bagian dari tradisi tahunan masyarakat Indonesia. Pada puncak arus mudik lebaran lalu, macet panjang sedikitnya terjadi selama 18 jam di akses menuju Pelabuhan Merak. Terus terulangnya fenomena ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk melahirkan solusi yang komprehensif.
Pemerintah seharusnya sudah menyiapkan berbagai upaya antisipasi. Pasalnya, lonjakan pemudik sudah diprediksi sebelumnya. Pada Maret lalu, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang angkutan laut mencapai 3 juta orang. Angka ini meningkat hampir 40% dari Lebaran tahun lalu. Nyatanya, kemacetan masih mengular sepanjang puluhan kilometer menuju Pelabuhan Merak. Dalam tinjauan langsungnya, DPR mencatat berbagai permasalahan yang menjadi biang kerok mengularnya antrian menuju pelabuhan, di antaranya banyaknya pemukiman penduduk yang mulai merambah ke badan jalan. Hal ini menyebabkan penyempitan jalan menuju dermaga sehingga menghambat laju kendaraan. Selain itu, penumpukan juga dilaporkan terjadi karena masih banyak calon penumpang yang tidak melakukan pemesanan tiket kapal feri secara online. Artinya, pemerintah belum melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Pemerintah harus mengatasi hal ini dengan solusi komprehensif, bukan hanya menggunakan cara-cara yang bersifat sementara. Pemerintah juga harus mempertimbangkan pembangunan dermaga baru agar kejadian serupa tidak kerap terulang. Ini juga ada banyak bangunan-bangunan penduduk sudah sampai ke badan jalan. Itu PR utama yang kami akan bawa ke komisi supaya nanti di situ bisa kita buat space yang lebih lebar dan membuat kemudahan untuk melakukan orang keluar masuk dari Merak. Kemudian diperlukan terminal barang supaya nanti ada tempat penyaringan barang sebelum naik ke kapal. Kemudian rencana penambahan 2 lagi pelabuhan dermaga. Ini tanahnya Pelindo, tapi nanti akan kita koordinasikan juga dengan pihak Pelindo supaya itu boleh dibangun, tinggal nanti ASDP dengan Pelindo kerjasama seperti apa supaya. Komisi 5 DPR akan memanggil Kemenhub, ASDP, Kementerian PUPR, dan Pelindo untuk mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan ini. Persoalan macet bukan hanya membutuhkan rekayasa lalu lintas, melainkan juga memerlukan solusi jangka panjang yang harus diselesaikan secara tuntas. Jadi ini memang harus ada solusi ke depan, jangka panjang, bagaimana kejadian-kejadian macet itu bisa terurai dengan infrastruktur yang memadai, kemudian Pemirsa, budaya menabung tentu dapat membantu kita dalam menciptakan kestabilan keuangan dan membentuk fondasi kuat bagi masa depan yang lebih baik secara ekonomi. Melalui menabung, pemirsa dapat menciptakan keamanan finansial jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung dari jenis tabungan yang pemirsa inginkan. Lalu apa saja jenis tabungan beserta keuntungannya? Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan sesaat lagi. Kembali di TVR 09. Pemirsa, adanya tabungan mampu memberikan kita ketenangan pikiran dan mengurangi tingkat stres akibat persoalan keuangan. Dan selain banyaknya manfaat menabung, terdapat jenis-jenis tabungan yang tentunya dapat pemirsa pilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial pemirsa. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan jenis-jenis tabungan beserta keuntungannya pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, ada yang sudah punya tabungan atau belum? Kalau iya, pemirsa biasanya menabung di mana? Di rumah atau di bank? Ternyata selain tabungan yang biasa kita gunakan, masih banyak loh jenis tabungan yang lain. Yuk kita simak jenis-jenis tabungan berikut ini beserta keuntungannya.
Tabungan konvensional merupakan tabungan sehari-hari yang paling umum digunakan. Nasabah akan mendapatkan layanan banking seperti buku tabungan, m-banking, maupun SMS banking. Laba atau bunga yang diterima terbilang rendah, yaitu dari 0 sampai 2%. Jumlah awal setoran dapat berbeda sesuai dengan ketentuan dan syarat di tiap bank dan juga fasilitas layanan yang diinginkan nasabah. Ada yang mulai dari Rp50.000 sampai Rp500.000. Tabungan berjangka direkomendasikan untuk nasabah yang memiliki tujuan tertentu, misalnya menabung untuk liburan, dana pendidikan, dan sebagainya. Jumlah bunga yang diterima mencapai 3-7% per tahun. Namun, tabungan berjangka tidak dapat diambil sesuai keinginan nasabah. Simpanan ini hanya bisa diambil pada waktu yang telah disepakati dan jika melanggar akan dikenakan denda. Jenis tabungan ini juga memiliki setoran awal dan jangka waktu yang berbeda di tiap bank. Tabungan giro banyak digunakan dalam dunia bisnis sebagai tabungan perusahaan dengan transaksi dalam jumlah yang besar. Fasilitas yang ditawarkan adalah fasilitas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Bedanya dengan tabungan konvensional yaitu berada di limit transaksi dan juga penggunaan cek atau biliet untuk mempermudah pencairan dana. Biasa disebut falas atau valuta asing, tabungan mata uang asing dapat dijumpai pada perbankan konvensional. Mata uang yang digunakan sangat beragam, mulai dari US dollar, euro, pound sterling, maupun dolar Singapura. Keuntungan dari tabungan ini yaitu dapat dengan mudah melakukan transaksi ke luar negeri dan juga nilai tukar mata uang yang kompetitif. Tabungan haji biasanya dipilih oleh nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji. Ketentuan dan syarat tabungan ini juga tidak jauh beda dengan tabungan berjangka. Penarikan dana dapat dilakukan setelah uang terkumpul dalam waktu tertentu. Selain itu, nasabah juga akan didaftarkan dalam menunggu keberangkatan haji dan juga mendapatkan asuransi jiwa. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis tabungan dan beberapa keuntungannya. Semoga pemirsa lebih rajin menabung ya setelah mengetahui informasi ini. Ternyata banyak sekali manfaat menabung ya Dadi. Dadi sudah mulai menabung saat ini? Sudah mulai, dan kalau kita tadi ada salah satunya adalah tabungan haji nih. Ini perlu sekali buat rekan-rekan yang muslim apabila ingin naik haji memang sudah mulai harus nabung dari jauh hari, Elisa. Betul sekali, jadi kita aman secara finansial. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi ini. Dan di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti, serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Jadi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.